Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 1 tentang bilangan. Bab 1 ini ada di kelas 7 semester 1. Kita masuk ke pertemuan kedua. Yang akan kita pelajari adalah tentang perkalian bilangan bulat dan pembagian bilangan bulat. Oke, kita mulai yang pertama, perkalian bilangan bulat. Jadi kalau ada A dikali B, itu sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah sebanyak A kali. Contoh, 3 dikali 1 itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Satunya ditambah sebanyak 3 kali. Kalau ada 4 dikali 100, sama dengan 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. 100-nya ditambahkan sampai 4 kali. Nah, berikut juga ada sifat-sifat perkalian. Yang pertama tuh komutatif. Komutatif adalah pertukaran ya. Jadi kalau ada A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contohnya 8 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 8. Hasilnya kan sama-sama 40 ya. Nah, yang kedua adalah sifat asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. Jadi kalau ada 3 perkalian di sini, A dikali B dikali C, AB-nya dikerjakan dulu, itu sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Oke, contohnya dalam kurung 1 kali 2 dikali 3 itu sama dengan hasilnya 1 dikali dalam kurung 2 kali 3. Sifat distributif. Distributif itu adalah penyebaran ya, jadi disebar. Maksudnya disebar di sini jika ada A dikali dalam kurung B tambah kurang C itu sama dengan, nah ini dalam kurung A kali B plus minus A kali C dalam kurung. Contohnya 8 dikali dalam kurung 2 tambah 3. Nah, berarti 8-nya nanti dikali 2, kemudian dikali 3. Sama dengan 8 dikali 2 dalam kurung, ditambah dalam kurung 8 dikali 3. Oke. Nah, yang kedua adalah pembagian bilangan bulat. Pembagian itu bentuk kebalikan dari perkalian ya. Jika ada A kali B sama dengan C, maka C dibagi A itu sama dengan B. Dan C dibagi B sama dengan A. Contohnya, jika ada 4 dikali 8 hasilnya 32, maka 32 dibagi 4 itu 8, dan 32 dibagi 8 adalah 4. Ya. Nanti operasi kali baginya seperti ini ya. Ini kalau ada bilangan positif, dikali atau bagi bilangan positif, hasilnya positif. Bilangan positif dikali atau bagi negatif, hasilnya negatif. Bilangan negatif dikali atau bagi dengan positif, hasilnya negatif juga. Negatif, bilangan negatif, dikali atau bagi dengan negatif, hasilnya positif. Jadi kalau beda tanda, kita lihat di sini, beda tanda ya, positif, negatif, negatif, positif, hasilnya negatif. Tapi kalau tandanya sama, sama-sama positif, ya udah positif. Atau sama-sama negatif, jadi positif. Oke, contohnya misal ada ya 2 dikali 4 deh, 8 ya, gampang kan? Nah, itu dua-duanya positif nih, 2 dengan 4, hasilnya juga positif. Tapi nanti kalau ada yang satu positif, yang satunya negatif, hasilnya negatif, negatif 16, 2 dikali min 8. Satu positif, satu negatif, hasilnya negatif, bentuk yang kedua ini. Oke, lanjut. Jika ada yang negatif di depan, misal min 3 dikali dengan positif 4. Nah, jawabannya negatif juga. Negatif 12. Satu bilangan negatif, satu bilangan positif. Hasilnya negatif yang untuk 3 ini. Oke, kalau dia dua-duanya negatif, hasilnya positif. Contoh min 2 dikali min 5 sama dengan 10. Bentuknya yang ini, yang keempat ya. Yang pertama negatif, yang kedua negatif, hasilnya jadi positif. Nah, ini berlaku juga untuk pembagian ya. Kalau diganti dengan bagi ya sama juga. Sifatnya kayak gini, yang 4 ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada urutan operasi hitung. Yang pertama kali kita kerjakan itu adalah di tanda kurung ini nih. Jika ada tanda kurung, artinya operasi itu didahulukan. Di sini ada dalam kurung 6 tambah 4 dikali 2.
Jadi jangan dikali dulu 4 kali 2. Kita hasilkan dulu yang dalam tanda kurung ini. 10. Nah, 6 ditambah 4, 10. Kemudian dikali 2, 20. Pangkat, kemudian yang kedua setelah tanda kurung itu kita lihat ada pangkatnya atau tidak. Di sini min 5 ditambah 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itulah yang kita kerjakan dulu. 3 pangkat 2, 9. Nanti hasilnya ditambah dengan min 5. Jawabannya 4. Min 5 ditambah 9 sama dengan 4. Yang ketiga itu adalah lihat kali dan bagi. Berurutan dari kiri. Maksudnya kalau ada kali, bagi gini. Nah, itu dikerjakan urut. Kali dulu nih. 2 dikali 12 hasilnya dibagi 6. 24 dibagi 6, 4. Kalau udah bagi dulu. Nah, berarti ya udah bagi dulu. Hasilnya nanti dikali. 8 dibagi 4 dikali 16. 2 dikali 16 sama dengan 32. Baru kemudian tanda tambah dan kurang. Jadi kalau ada tambah sama kurang, kemudian ada bagi, nah kali bagi dulu yang dikerjakan, baru nanti tambah kurang. Nah, kalau ada tambah dan kurang berurutan juga dari kiri. Jika ada 9 dikurang 3 ditambah 5, itu sama dengan 9 kurang 3 dulu, 6. Hasilnya ditambah 5, 11. Oke, contoh misalkan ada gini. 9 dikali 2, kemudian ditambah 5 di 15 deh, 15 dibagi 3. Nah, itu mana dulu nih? Ya udah, berarti yang dikali dulu ya. Ini 9 dikali 2, 18. 15 dibagi 3, 5. Hasilnya kita tambah. 18 ditambah 5 sama dengan 23. Jadi yang kali dulu kita kerjakan dan baginya. Tambahnya itu hasil-hasilnya setelahnya. Karena urutannya itu kan kali bagi dulu baru tambah kurang. Kalau ada pangkat ya pangkat dulu. Kalau ada tanda kurung ya tanda kurung dulu. Nah gitu urutan-urutannya. Ya, kita lihat di sini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.